B. Mitologi Mesir kuno. Mitologi Mesir kuno lebih banyak menggambarkan tindakan para dewa Mesir. Mitologi merupakan bagian penting dari agama Mesir kuno. Mitologi sangat memengaruhi budaya Mesir kuno yang telah menginspirasi banyak ritual keagamaan dan memberikan dasar ideologis bagi kerajaan. Mitologi Mesir terdiri dari mitos asal semesta, menjelaskan awal dari berbagai elemen dunia dan fenomena alam. Di Mesir, narasi yang penting bagi budaya dan agama Mesir kuno hampir seluruhnya mengenai peristiwa yang terjadi antara para dewa. Berikut ini adalah nama para dewa yang penting dalam mitologi Mesir kuno. Osiris, raja para dewa, putra sulung dari dewa bumi Geb dan dewi langit Nut. Isis adalah putri pertama Geb, dewa bumi, dan Nut, dewi langit, yang kemudian menjadi istri dari saudaranya sendiri, Osiris. Horus merupakan putra dari Isis dan Osiris, penguasa langit, matahari, dan bulan sekaligus dewa pelindung Mesir bawah. Memiliki bentuk manusia berkepala elang, Horus identik dengan keagungan dan kekuasaan dan dihormati oleh para Fir'aun. Bahkan diyakini Fir'aun merupakan perwujudan Horus dalam bentuk manusia. Horus pernah bertarung dengan Seth, dewa kegelapan dan kehilangan mata kirinya. Wedjat atau mata Horus, the eyes of Horus, adalah simbol yang terkait dengan pertempuran kuno antara Seth dan Horus. Mata Horus melambangkan perlindungan. Orang Mesir kuno menyembah mata Horus sebagai representasi dari matahari. Simbol mata Horus adalah simbol yang paling populer bagi para penggemar teori konspirasi seperti Freemasonry. Tanggal kelahiran Horus adalah 25 Desember. Rai Dewa, matahari Mesir kuno. Ra bergabung dengan dewa Horus sebagai Re Horakti. Dia percaya untuk memimpin langit, bumi, dan dunia bawah tanah. Amon, dewa pencipta. Amon menciptakan dirinya sendiri tanpa ibu dan ayah. Posisinya adalah sebagai raja dewa, selain Osiris. Sebagai Amun-Ra, dia merupakan dewa matahari sekaligus dewa bulan. Amon-Ra merupakan dewa yang banyak dipuja dan dianggap sebagai salah satu dewa tertinggi pada kebudayaan Mesir kuno. Seth, putra dari dewa bumi Geb dan dewi langit Nut, saudara dari Osiris dan Isis, dewa kegelapan dan kekacauan. Dia juga dianggap sebagai dewa gurun. Seth kemudian memberontak dan ingin merebut kekuasaan Osiris. Pertempuran antara Horus, putra Osiris, dan Seth adalah menjadi tema yang populer dalam mitologi Mesir. Anubis, dewa pelindung dari kematian dan pembawa manusia ke alam baka. Dia biasanya digambarkan sebagai manusia berkepala serigala atau setengah manusia, setengah serigala atau dalam bentuk serigala lengkap, mengenakan pita dan memegang cambuk di lekuk lengannya. Bans, dewi perlindungan dan dewi kucing di Mesir kuno. Ia adalah putri dari Ra, sang dewa matahari. Bas digambarkan sebagai seorang perempuan dengan kepala kucing yang jinak. Maat, dewa Mesir kuno dengan konsep kebenaran, keseimbangan, keteraturan, hukum, moralitas, dan keadilan. Dewi Maat juga dianggap sebagai dewi yang mengatur bintang-bintang, musim dan cuaca, serta tindakan-tindakan baik manusia dan para dewa yang mengatur alam semesta dari kekacauan. Hathor, dewi dari segala kecantikan, keceriaan, cinta, dan lainnya, merupakan istri dari Horus yang merupakan pemegang kekuasaan di surga. Thoth, salah satu dewa paling penting di peradaban Mesir kuno. Dia sering digambarkan memiliki kepala iblis atau babon. Kuil utama untuk Thoth terletak di kota Khmun, yang kemudian diubah namanya menjadi Hermopolis Magna
semasa era Greco-Roman. Khnum, dewa yang menjadi sumber bagi kehidupan sungai Nil. Dan yang terakhir adalah Sekhmet, digambarkan sebagai singa betina, pemburu paling sengit yang dikenal di Mesir. Dia dipandang sebagai pelindung Fir'aun dan memimpin dalam peperangan. C. Mitologi Mesopotamia. Mitologi atau agama Mesopotamia adalah salah satu agama yang tertua di dunia yang sudah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Agama Mesopotamia mengacu pada keyakinan dan praktik keagamaan yang diikuti oleh bangsa Sumeria dan Timur Semit Akkadia, Assyria, Babilonia, dan kemudian orang Aram dan orang Chaldea yang tinggal di Mesopotamia, yang meliputi Irak, Kuwait, Turki, dan Suriah, yang mendominasi wilayah tersebut untuk jangka waktu 4.200 tahun dari milenium keempat sebelum Masehi di seluruh Mesopotamia hingga sekitar abad ke-10 di Asyur. Bangsa Sumeria memiliki peradaban yang cukup maju serta sudah mampu menciptakan tulisan, bentuk awal matematika, teknologi roda, astronomi, astrologi, hukum tertulis, resep obat-obatan, teknologi pertanian, arsitektur, dan kalender. Mereka adalah peradaban yang menciptakan negara-negara pertama seperti Uruk, Ur, Lagash, Ishin, Kish, Umma, Eridu, Adab, Akshak, Shipat, Nippur, dan Larsa. Agama atau mitologi Mesopotamia diduga oleh para cendekiawan telah memberi pengaruh besar terhadap agama-agama berikutnya di seluruh dunia, termasuk agama Kan'an, Arab, Yunani kuno, agama Phoenician, dan termasuk juga agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Hal ini karena ada banyak cerita Alkitab dalam Yudaisme, Kristen, Islam yang mungkin pada awalnya didasarkan pada mitos bangsa Mesopotamia sebelumnya seperti mitos penciptaan, Taman Eden, banjir besar, Menara Babel, dan kisah asal-usul Musa yang memiliki banyak kesamaan dengan kisah Sargon dari Akkad, dan 10 perintah Tuhan yang mirip dengan hukum Asyur Babel. Agama atau mitologi Mesopotamia adalah bersifat politeistik dan menyembah lebih dari 2.100 dewa yang berbeda. Banyak yang diantaranya dikaitkan dengan kota atau negara tertentu di Mesopotamia seperti Sumeria, Akkad, Asyur, Asur, Nineveh, Ur, Uruk, Mari, dan Babel. Beberapa yang paling populer dari dewa-dewa ini adalah Anu, Ea, Enlil, Ishtar, Ashur, Shamash, Shulmanu, Tammuz, Ahad, Sin, Kur, Dagan, Ninurta, Nisroch, Nergal, Tiamat, Bel, dan Marduk. Berikut ini adalah para dewa dalam mitologi Mesopotamia Babilonia. Anu, dewa langit, penguasa rasi bintang, raja dewa, roh-roh dan setan, dan tinggal di surga tertinggi. Dia memiliki kuasa untuk menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tiamat, naga raksasa dalam mitologi Babilonia dan Sumeria. Dia mewakili kekacauan dan laut. Dalam persatuan dengan Apsu, ia menjadi ibu dari para dewa dan seluruh makhluk. Apsu, dewa untuk air tawar dari air bawah tanah. Danau, mata air, sungai, sumur, dan sumber air tawar dianggap bersumber dari Apsu. Marduk, dewa kejaksanaan yang menjadi penguasa para dewa. Marduk berhasil mengalahkan Tiamat, dewa kekacauan, dan setelah itu dia menciptakan dunia bersama dengan manusia yang hidup di dalamnya. Marduk menciptakan langit, bumi, dan manusia pertama. Marduk juga dianggap sebagai dewa pelindung kota Babilonia. Ketika Babilonia menjadi pusat politik di lembah sungai Efrat pada masa pemerintahan Hammurabi, ia mulai menjadi dewa utama Babilonia. Ishtar, dewi kesuburan, cinta, perang, dan hubungan seksual. Dalam masyarakat Babilonia, ia dianggap sebagai dewi perwujudan dari planet Venus. Enki, dewa air dan juga dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Enki juga dikenal sebagai dewa kehidupan dan pemelihara. Humbaba,
iblis jahat yang berkuasa atas petir sekaligus penjaga hutan. Ereshkigal, dewa perempuan yang menguasai maut dan bertahta di dunia bawah tanah. Gilgamesh adalah raja kelima Uruk di dinasti awal 2, dinasti pertama Uruk. Anak laki-laki Lugal Banda yang memerintah pada sekitar 2650 sebelum Masehi. Menurut legenda, ibunya adalah Dewi Ninsun. Gilgamesh digambarkan sebagai manusia dewa yang memiliki 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Gilgamesh dipuji sebagai manusia dewa yang mempunyai kekuatan super manusia, yang membangun dinding besar untuk melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman dari luar. Cerita ini mirip dengan cerita dari Yunani tentang Herakles atau Hercules.